Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan para pendengar karisma yang dimuliakan oleh Allah, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, di mana kita diberikan rahmat nikmat oleh Allah, bisa berjumpa di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh kesehatan, dengan penuh keceriaan, kegembiraan. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang berbahagia atas datangnya bulan Ramadan diharamkan jasadnya neraka. Oke, mustami'in mustami'at yang saya muliakan, dalam kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah keutamaan mencari ilmu. Hadis Nabi menerangkan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Siapapun orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu punya kewajiban yang sama, yakni untuk mencari ilmu. Maka tidak ada perbedaan, tidak ada suatu alasan bagi siapapun untuk tidak berilmu, karena masing-masing kita punya kewajiban yang sama. Ketika kita hadir di dunia, posisi kita sama. Lahir dari seorang ibu, kemudian kita menjadi dewasa, harus selalu mencari ilmu. Mengapa kita harus mencari ilmu? Karena ilmu itu penting. Ilmu adalah sumber daripada kebahagiaan. Ilmu merupakan sumber untuk mencari sebuah kesuksesan, baik sukses di dunia, di akhirat, maupun dari keduanya. Ingat, Nabi bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Itu diperoleh karena ilmu. Dunia akhirat diperoleh ilmu. Mengapa tidak? Karena dengan berilmu kita bisa ibadah dengan baik. Dengan berilmu kita bisa melalang buana. Kita nggak takut mau pergi kemana, nang mulai wedi. Ya mereka saking bodoh nih. Ngene, mari kita menjadi orang yang gemar di dalam petualangan mencari ilmu. Karena ilmu itu menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman
Dan juga Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu. Di samping itu juga yang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya orang yang berilmu. Ingin tahu firman Allah yang berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Malaikat pun menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan orang yang bisa menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang yang berpengetahuan. Maka dari situ diambil sebuah pengertian betapa pentingnya orang itu mempunyai ilmu. Karena jikalau tidak berilmu, maka mana mungkin dia bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah orang yang mempunyai ilmu. Nabi mengatakan wal kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah. Jadilah kalian itu adalah orang yang berpengetahuan, yang dengan berpengetahuan, yang dengan berilmu itu mampu untuk menyebarkan, mengajak kepada orang menjalankan sebuah kebenaran. Jadilah orang yang mau belajar. Dengan belajar kita dapat menggali daripada rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah merupakan miftah dunia. Ilmu adalah kunci dunia. Ketika kita mau membuka gerbong gudang, maka pakailah kunci itu. Kesuksesan itu adalah diraih dengan ilmu. Maka jangan biarkan diri kita menjadi bodoh. Dan ketika kita dikaruniai ilmu, maka jangan pelit dengan ilmu yang kita dapatkan, yang kita miliki, tapi harus disampaikan, disebarluaskan kepada orang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir dalam suatu majlis, dalam suatu pertemuan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang tidak bisa hadir. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menerangkan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu juri min man tabi'ah la yang kusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu athamim man tabi'ah wala yang kusudalika min asamihim syai'an. Artinya orang yang mau menunjukkan kepada orang lain
tentang kebenaran, tidak pelit, maka dia peroleh nilai pahala sebagaimana orang yang mengikuti ajakannya. Dan itu tidak akan mengurangi nilai orang yang mengerjakan itu sendiri. Begitu juga orang yang menunjukkan, mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan nilai dosa yang dilakukan oleh orang yang diajak tersebut. Dan itu tidak mengurangi dosa-dosa daripada orang yang mengerjakan. Dari situ penting betapa kita harus betul-betul mempunyai ilmu. Ada yang harus diperhatikan, bahwa kalian semua anak-anakku, mustami'in mustami'at dari kalangan para peserta didik usia SD, SMP, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalian akan menggantikan posisi kita sebagai orang yang sudah lanjut usia, yang menggantikan para pemimpin-pemimpin bangsa. Mana kalah kalian tidak berusaha mencari ilmu dengan benar-benar, dengan gigih, maka apa jadinya di masa depan mendatang? Tentu kita akan menjadi generasi yang tidak diharapkan. Oleh itu, belajar, bukankah perintah untuk belajar, membaca dan membaca ada di pada ayat atau surat daripada Al-Quran, surat Al-Alaq yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jelas memberikan sebuah pengertian, penjelasan bahwa pertama yang harus kita lakukan menjadi orang yang sukses di kemudian hari adalah banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar dan belajar. Sukses untuk anak-anakku sekalian, para mustami'in mustami'at, baik dari kalangan anak-anak maupun semuanya, daripada lapisan para masyarakat umat Islam semua, untuk senantiasa gemar literasi, membaca dan membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.